Maria memberi satu jawaban yang luar biasa. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Saudara-saudara sekalian, yang terjadi dalam diri kita apa? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Ku. Bukan kehendak, bukan kehendak Tuhan, menurut apa yang saya mau. Terjadilah padaku menurut kehendak Tuhan. Ya. Tapi yang terjadi dalam diri kita bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak saya. Ya. Karena kita tidak mau buka diri, tidak terbuka pada suara Allah yang bekerja, yang ada di dalam hati kita. Kalau kita terbuka pada suara Allah yang bekerja di dalam diri kita, maka kita akan terlibat, melakukan, bertanya pada diri, apa yang harus saya lakukan? Saya buat untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan kebenaran untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persatuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita. Selamat pagi saudara-saudara sekalian, umat beriman yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di dalam gereja ini maupun umat yang mengikuti peran Ekaristi dari rumah. Selamat, karena pada hari Minggu Advent yang keempat ini ditampilkan sosok wanita yang menjadi model, yang menjadi contoh, yang menjadi teladan bagaimana kita harus mempersiapkan kedatangan dan kelahiran Sang Juru Selamat. Itulah Bunda Maria. Dia adalah Bunda Gereja yang menjadi teladan bagi kita semua. Bagaimana caranya mempersiapkan diri untuk menyongsong, menyambut kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Mari kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Kita mengakui dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara sekalian, umat beriman yang dikasihi Tuhan, pada Minggu Advent yang keempat ini, bacaan Injil menampilkan sosok seorang wanita yang saya katakan tadi menjadi teladan bagi kita, seorang wanita beriman yang menjadi teladan dalam menyongsong kelahiran Sang Juru Selamat. Kita melihat dalam bacaan Injil bagaimana dialog antara Allah dan manusia. Allah diwakili oleh malaikatnya Gabriel, dan manusia diwakili oleh seorang wanita
yang luar biasa yang bernama Maria. Yang menarik bagi saya, bagaimana dinamika dialog antara Allah dan manusia, malaikat dengan Maria, yang menarik untuk kita renungkan pada saat ini. Pertama, Maria menerima salam. Saudara-saudara sekalian, Maria menerima salam dan mendengar salam. Dia memberi perhatian khusus pada apa yang disampaikan kepadanya. Dia sungguh-sungguh mendengarkan, bukan sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi sungguh-sungguh dia dengarkan, karena dia memberi perhatian pada salam yang disampaikan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita seringkali kita mendengar salam. Entah itu salam dari suami kita, dari istri kita, anak-anak kita, dan sebagainya. Salam itu dalam rupa-rupa bentuk, barangkali melalui nasihat, melalui sharing pengalaman, dan dalam kehidupan kita Allah memiliki rupa-rupa cara untuk menyapa kita manusia. Allah punya rupa-rupa bentuk cara untuk menyapa kita manusia. Entah itu nasihat, petunjuk, atau apa saja. Dan saya katakan Maria sungguh memberi perhatian pada salam yang disampaikan oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya, sejauh manakah kita manusia sungguh-sungguh memberi perhatian pada salam yang disampaikan pada kita dalam hidup kita setiap hari? Sejauh manakah kita sungguh-sungguh memberi perhatian, ada kepekaan, mau terbuka untuk menerima salam, sehingga salam yang disampaikan kepada kita membawa satu pengaruh, satu perubahan di dalam kehidupan kita? Ataukah salam yang kita dengar hanya sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri? Karena apa? Karena kita sibuk dengan urusan pribadi kita sendiri. Kita sibuk dengan kesenangan pribadi kita sendiri. Kita sibuk main HP, ya. Tidak jarang pertengkaran dalam keluarga karena kurang perhatian pada apa yang disampaikan oleh orang lain, ya. Pernah ada satu keluarga berantem gara-gara suami menyampaikan sesuatu, istri tidak peduli karena sibuk dengan HP. Dia ambil HP dan dia lempar, ya. Maria menjadi contoh, memberi perhatian pada apa yang disampaikan. Karena apa? Dia terbuka, dia membuka diri, dan dia punya kepekaan. Nah, itu penting kita belajar membuka diri, memberi perhatian pada apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dalam situasi, dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana reaksi Maria? Dikatakan dengan bagus, Maria terkejut, Maria kaget mendengar salam itu. Maria kaget.
Sehingga bertanya di dalam dirinya, apa arti salam itu? Jadi Maria bukan sekedar mendengar masuk telinga, tetapi makin melangkah lebih jauh, makin melangkah ke dalam. Apa arti salam yang disampaikan itu? Jadi semakin mencari tahu kira-kira apa maksud dari salam itu. Kadang-kadang kita menjadi orang-orang yang dangkal karena apa? Kita tidak mau melangkah lebih jauh untuk memahami, mencari tahu apa arti salam. Kalau tidak mengerti ya sudah diam, tidak mau bertanya. Dan kadang-kadang karena gengsi tidak mau bertanya, yaitu namanya bodoh kalau begitu, ya, tidak mencari tahu. Tapi Maria bertanya, apa arti salam itu? Apa maksudnya? Saudara sekalian, dikatakan kamu akan mengandung dan melahirkan. Semakin bingung Maria, semakin kaget. Mana mungkin itu terjadi karena aku belum bersuami. Mana mungkin itu terjadi karena aku belum bersuami. Allah melalui malaikatnya tetap memberikan penjelasan. Memberi penjelasan. Roh Kudus, ya, Roh Kudus akan menaungi engkau. Jadi Allah sendiri yang akan berkarya di dalam dirimu. Allah sendiri yang akan berkarya di dalam dirimu. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Banyak berita, banyak salam yang kita dengar. Apakah kita pernah bertanya, apa arti salam itu? Supaya kita lebih mengerti, oh ini hoax, ini enggak benar. Tapi kalau dari Allah sendiri berarti itu benar, itu akan terjadi. Kalau dari Allah sendiri itu pasti terjadi. Entahkah kita pernah memilah-milah, entahkah ini berita baik, berita tidak baik, apakah ini benar, apakah ini tidak benar. Berani membedakan ini enggak benar, tapi ini dari Tuhan. Ketika Maria semakin memahami arti salam itu, dia bertanya di dalam dirinya, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Kira-kira apa yang harus saya buat? Kira-kira apa yang harus saya buat dan lakukan? Begitu Maria yang ketiga begitu yakin bahwa Allah yang berkarya di dalam dirinya, Maria memberi satu jawaban yang luar biasa. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Saudara-saudara sekalian, yang terjadi dalam diri kita apa? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Ku. Bukan kehendak, bukan kehendak Tuhan, menurut apa yang saya mau. Terjadilah padaku menurut kehendak Tuhan. Ya. Tapi yang terjadi dalam diri kita bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak saya. Ya. Karena kita tidak mau buka diri, tidak terbuka pada suara Allah yang bekerja, yang ada di dalam hati kita. Kalau kita terbuka pada suara Allah yang bekerja di dalam diri kita, maka kita akan terlibat, melakukan, bertanya pada diri, apa yang harus saya lakukan, saya buat untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan kebenaran untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jawaban Maria inilah yang saya katakan contoh, model
dan teladan untuk iman kita orang Kristiani, untuk iman kita orang Katolik. Kita bersyukur kepada Tuhan, ada seorang wanita, ada seorang ibu yang menjadi model, contoh, teladan dalam beriman kepada Tuhan. Karena apa? Karena ada kepekaan, karena ada keterbukaan untuk memperhatikan, memberi perhatian pada apa yang disampaikan Tuhan. Nah, saya yakin dan percaya tiap hari, tiap saat kita juga mendengar banyak salam, banyak pesan dalam hidup kita. Seperti saya katakan, Tuhan punya rupa-rupa cara untuk menyapa kita, untuk menyalami kita. Apakah hati kita sungguh terbuka? Apakah hati kita sungguh-sungguh menerima sehingga mempengaruhi dan merubah sikap hidup kita? Mari kita belajar pada Maria sebagai contoh iman percaya kita. Semoga demikian. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, berkat Allah yang Maha Kuasa melindungi, menyertai saudara-saudara sekalian dan segenap keluarga Anda dimanapun mereka berada, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi pada pagi hari ini sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.